teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Begitupun dengan paket data kalian. Bagi kalian para penggemar film bergenre aksi, supernatural, fiksi, dan historial, sebaiknya stay di channel ini. Karena pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Logging Under the Glass. Disutradarai oleh Kazuyuki Motohiro, film ini mengisahkan tentang sebuah legenda ular raksasa yang bernama Orochi dan kisah pemberontakan serta misi untuk mengembalikan makhluk tersebut ke habitatnya. Oke, agar tak banyak keterangan di awal, kita mulai saja alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan di mana beberapa orang polisi bersama dua orang bersaudara sedang mengejar seorang pemberontak di tengah keramaian sebuah festival budaya. Sang kakak bernama Suromaru dan si adik bernama Kotaro. Mate! Kejar-kejaran terhenti setelah pemberontak tersebut dilumpuhkan oleh sang kakak tertua dari Suromaru dan Kotaro. Ia bernama Tenka. Dan mereka bertiga berasal dari klan Kumo yang dikenal sangat legendaris di masa itu. Setelah itu, Tenka bersama dua orang adiknya membawa pemberontak tersebut menuju sebuah pulau, di mana pulau ini sangat mirip dengan Nusa Kembangan yang ada di Indonesia. Pulau itu bernama Pulau Penjara. Di dalam penjara pulau ini, semua tahanan diperlakukan seperti tidak manusiawi dan dilakukan sistem kerja paksa. Siapapun yang masuk penjara ini, maka konsekuensi yang diterima adalah jangan pernah berharap bisa keluar. Dan itu merupakan hukuman setiap orang yang melawan pemerintahan baru. Sementara di waktu yang bersamaan, terlihat seseorang tahanan yang seluruh bagian wajahnya tertutup oleh topeng. Ia bernama Fumakutaro, dan ia adalah ketua klan ninja yang dihancurkan oleh era pemerintahan baru. Di sini diceritakan bahwa kuil Kumo yang dikenal legendaris itu berada di ujung pesisir Danau Biwa, di mana di kuil ini tersimpan dua pedang suci yang menyimpan tentang rahasia legenda Orochi yang diabadikan. Dikisahkan bahwa Orochi adalah seekor ular purba yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan bangkit sekitar 300 tahun untuk menyebarkan malapetaka. Di hari itu juga sang kepala pemerintahan yang bernama Iwakura yang menginformasikan kepada Danru Satgas Keamanan Negara, ia bernama Sosei, yang berasal dari klan Abe, yang mana klan Abe ini memiliki sihirin yang untuk menyegel sang Orochi. Namun meskipun demikian, kekuatan itu tak akan cukup untuk menghadapi si ular raksasa tersebut. Tetap saja Sosei membutuhkan klan lain untuk membantunya. Mendengar itu, Sosei mengatakan kalau ia dan keempat orang rekannya bisa menumpas amukan si ular raksasa tersebut melalui jelmaannya. Sementara itu, seorang pembantu di kuil Kumo yang bernama Shirasu mengingatkan kepada Tenka bahwa tanda kedatangan Orochi yaitu dengan munculnya awan yang gelap dan bangkit melalui tubuh manusia. Dan akan lebih baik jika mereka segera menemukan jelmaan Orochi tersebut sebelum ia kembali. Di sini Shirasu mengingatkan pada Tenka agar segera memberitahu kedua adiknya akan peristiwa tersebut. Namun Tenka mengatakan kalau ia tetap akan merahasiakannya. Sementara itu, dua orang anggota kepolisian mendatangi kuil Kumo untuk memberitahu pada Suromaru bahwa terjadi kekacauan di kota
dan menanyakan keberadaan Tenka. Tak berselang lama, Soromaru dan Kotaro pun berlari menuju kota. Tiba di TKP, Soromaru pun mulai meladeni para pengacau tersebut. Namun karena kemampuan bertarung mereka masih di bawah rata-rata, mereka kewalahan menghadapi para pengacau itu. Bahkan Kotaro sendiri malah salah sasaran dan mengetapel burung kutilang seorang warga. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh para pengacau tersebut hingga membuat Soromaru semakin terdesak. そこまでだ。誰だ？ Saat tiba di TKP, Sose bersama anak buahnya memberikan pelajaran tambahan kepada para pengacau tersebut. Meski terlambat, Tenka tiba di TKP dan dengan santainya menanyakan apa tujuan mereka datang dan mengacaukan kota tersebut. Salah satu anggota klan tersebut mengatakan kalau kedatangan mereka untuk mencari jelmaan sang Orochi. Mendengar itu, Sose mengatakan kalau Orochi itu adalah kewenangan mereka untuk menumpasnya. Di tengah perbincangan mereka dengan santainya dan terdengar konyol, Tenka mengatakan kalau ia siap melindungi kota maupun Orochi. Karena tak terima dengan pernyataan Tenka, secara spontan Sose menodongkan pedangnya ke leher Tenka. Namun masih dengan sikap santai, Tenka mengatakan bahwa masalah Orochi adalah urusannya. Tiba di kuil, Tenka menasihati kedua adiknya yang terlihat sedih karena merasa tak berguna. Sementara itu, para ninja klan Fuma yang datang ke kota Otsu berencana memanfaatkan kembalinya Orochi untuk menggulingkan pemerintahan baru. Beberapa orang dari klan Fuma datang ke pulau penjara itu untuk menghabisi para sipir penjara tersebut dan kemudian membebaskan Fuma Kotaro. Di sisi lain, terlihat Tenka sedang melatih Soromaru bertarung, namun tetap saja tak memperlihatkan perkembangan. Sementara itu, berita tentang kebangkitan Orochi terus saja tersebar di kalangan warga setempat, hingga membuat mereka semakin panik. Saat bertemu warga, Kotaro menirukan perkataan dari kakaknya si Tenka, kalau ia akan melindungi mereka semua. Di saat pelaksanaan pesta Danau Liwa, para pejabat hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Terkecuali 3 bersaudara, Tenka dan kedua adiknya. Di tengah acara, Tenka bertemu dengan Iwakura.
Di sini Iwakura membeberkan kepada Sosei dan keempat orang rekannya alasan Tenka keluar dari unit kepolisian kota. Karena kedua orang tuanya telah dibunuh oleh klan Fuma, sehingga Tenka harus fokus mengurus kedua orang adiknya. Bahkan demi melindungi sang adik, bagian punggung Tenka tergores sabetan pedang dari sang ketua klan Fuma. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu ternyata didengar oleh Soromaru dan Kotaro. Betapa terkejutnya Soromaru setelah mengetahui bahwa kedua orang mereka bukanlah meninggal karena sakit, namun dibunuh oleh klan Fuma. Soromaru terlihat sangat kecewa dengan sikap kakaknya yang selama ini terus merahasiakan tentang orang tua mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Tenka menghampiri Soromaru yang sedang berlatih dan memberitahu bahwa alasan ia menyembunyikan perihal Orochi dan kematian orang tua mereka adalah hanya untuk menunggu saat kedua adiknya sudah dewasa nanti. Karena penasaran, Soromaru bertanya, mengapa klan mereka harus terlibat? Kemudian Tenka menceritakan bahwa legenda Orochi adalah ular besar yang muncul dari bumi, lalu naik ke surga 1200 tahun yang silam. Di masa itu penduduk hidup makmur, namun karena penampilan yang buruk rupa, membuat para penduduk merasa jijik dan hal itu yang membuat Orochi marah dan membuat malapetaka. Untuk itulah klan Kumo harus terlibat dalam mendamaikan dunia. Karena ingin lebih kuat dari kakaknya, Soromaru mendatangi kantor pemerintahan guna bertemu dengan Sosei. Ia meminta diajari teknik bertarung. Sosei pun bersedia menerimanya. Di awal latihan, Soromaru tampak terlihat mudah dikalahkan. さっきのあの雲を天下と同じ兄弟とは思えないな。 Namun tiba-tiba, ia beringas sehingga membuat lawannya terpental. Usai berlatih, salah satu anggota unit kepolisian yang bernama Takamine mengikuti Soromaru untuk menguji apakah benar-benar Soromaru adalah jelmaan Orochi atau bukan. Karena sudah dirasuki, Soromaru terlihat lebih kuat sehingga Takamine hampir saja terbunuh. Pada malam harinya, Tenka dibuat terkejut setelah melihat bayangan ular di belakang pintu kuil. Setelah pintu terbuka, Tenka mendapati Soromaru sedang meriang kesakitan, dibarengi dengan perubahan warna pada kulitnya. Selaku pejabat pemerintah, Iwakura tak menyangka jika si Soromaru adik Tenka bisa menjadi jelmaan sang Orochi. Namun demi kepentingan menjaga keamanan negara, Iwakura memberitakan kepada anak buahnya untuk membunuh sang Orochi. Ketika Tenka mengetahui bahwa tubuh adiknya akan dijadikan wadah kebangkitan Orochi, ia pun melakukan ritual untuk membebaskannya. Sementara itu, Soromaru yang sudah tak tahan dengan penderitaannya meminta agar Tenka segera membunuhnya, agar semua warga merasa aman dan tentram. Di saat Tenka hendak melaksanakan tugasnya dan tunggu terlalu, ternyata Shirasu menikam Tenka dari belakang, hingga membuat Tenka tersungkur dan tak sadarkan diri. Di sini Shirasu berterus terang kalau klan Fuma adalah pengikut dan pelayan setia Orochi, dan selama ini ia hanya berpura-pura. Setelah itu Shirasu bersama anak buahnya membawa kabur Soromaru. Sementara itu Kotaro sendiri segera membalut luka kakaknya, yang kemudian setelah merasa pulih, Tenka bergegas pergi untuk mencari Soromaru.
Di sisi lain, di dalam ruang pulau penjara, terlihat kaki dan tangan Suromaru santai dan terbaring menunggu kedatangan Orochi dalam wujud aslinya. Di sini terungkap kalau Fumakotaro adalah kakak dari Shirasu. Fumakotaro bertugas untuk mengumpulkan pengikut, sementara Shirasu bertugas mendekati keluarga klan Kumo untuk mencari jelmaan Orochi. 霊を作る。一人は雲に忍び。 Shirasu menyampaikan pada anak buahnya bahwa setelah awan menutup matahari dan dunia menjadi gelap, disitulah kedatangan sang Orochi. Tanpa diduga, Tenka hadir di belakang mereka dan memberitahu kalau dialah yang berkuasa di tempat itu. Hingga pertempuran pun dimulai. ここじゃ俺が掟だ。弟を返してもらうぞ。 Meskipun memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata dan sering menganggap remeh sebuah pertarungan, namun kali ini Tenka dibuat kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Hingga Kotaro bersama tim kepolisian yang dipimpin oleh Sosei tiba di tempat dan langsung melakukan olah TKP. Tatta 一人で弟を殺していい。私が許可する。 Saat berada di garis depan, Tenka dihalau oleh Fumakotaro dan Shirasu. Dalam kondisi lemah, Tenka tetap meladeni kedua lawannya. Di saat itu pula Tenka baru mengetahui jika Shirasu pun terlibat dalam pembunuhan kedua orang tuanya. Saat tubuh Suromaru bereaksi, Tenka pun berlari untuk melepaskan adiknya dari perubahan wujud Suromaru ke wujud Orochi yang asli. Namun kembali ia dihalau oleh Shirasu dan Fumakotaro hingga dengan bermodalkan ketapelnya, Kotaro mampu merubah keadaan. Setelah selesai membunuh Fumakotaro, Tenka pun bergegas menyelamatkan Suromaru. Dengan menggunakan kedua pedang peninggalan orang tuanya dari klan Kumo, Tenka berhasil membuat Orochi meninggalkan jelmaannya. Di saat terakhir film ini, Shirasu mengakhiri eksistensi klan Fuma dengan jalan mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Tenka dengan kedua pedangnya, Sosei dan keempat rekannya melanjutkan misi terakhir, yaitu menyegel sang Orochi. 魔風式進化生命神水生命 Akhirnya sang ular raksasa tersebut kembali ke sarangnya, dan kegelapan pun berganti dengan kesejukan dan indahnya sang mentari, dan film pun berakhir.
Demikian keseluruhan alur cerita dari film Logging Under the Clouds. Jika kalian suka dengan alur cerita dari film ini, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada alur film berikutnya.